Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atalia Pradana Putri dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang indera pendengar. Indera pendengar atau telinga merupakan salah satu alat indera yang berfungsi untuk mendeteksi atau mengenali suara. Selain itu, telinga merupakan salah satu alat keseimbangan. Telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar meliputi daun telinga, saluran telinga, dan membran timpani atau gendang telinga. Daun telinga berfungsi untuk menangkap suara. Saluran telinga berfungsi untuk menyampaikan getaran atau suara. Membran timpani atau gendang telinga berfungsi untuk memperbesar getaran. Selanjutnya yaitu telinga bagian tengah. Di telinga bagian tengah terdapat 3 tulang pendengaran, yaitu tulang sangurdi, tulang landasan, dan tulang martil. Ketiga tulang tersebut berfungsi untuk mengantarkan dan memperbesar getaran ke telinga bagian dalam. Lalu di telinga bagian tengah juga ada saluran etosius yang berfungsi untuk mengurangi tekanan udara di telinga tengah sehingga tekanan udara di luar dan dalam akan sama. Jadi saluran etosius ini menjaga keseimbangan tekanan udara supaya gendang telinga tidak rusak. Selanjutnya yaitu telinga bagian dalam. Di telinga bagian dalam ini terdapat saluran semisirkular yang berfungsi sebagai alat untuk mengetahui posisi tubuh dan menjaga keseimbangan. Lalu ada jendela oval yang berfungsi sebagai penghubung telinga tengah dan telinga dalam. Lalu ada jendela melingkar atau tingkap bundar yang berfungsi sebagai reseptor udara dan jalan keluarnya udara. Lalu yang terakhir ada koklea atau rumah siput, karena bentuknya yang seperti rumah siput, itu berfungsi dalam menerima, memperbesar, dan menyampaikan getaran suara ke saraf. Selanjutnya yaitu proses atau mekanisme terdengarnya suara. Gelombang suara yang masuk melalui daun telinga ke saluran telinga akan memukul gendang telinga sehingga gendang telinga nantinya akan bergetar, dan getaran ini akan mengguncang 3 tulang pendengaran. Lalu getaran akan masuk ke jendela oval dan diteruskan ke koklea. Di koklea terdapat cairan limfa yang akan mengantarkan ke organ korti dan akan menguncangkan rambut-rambut halus yang ada di organ korti tersebut. Lalu dari organ korti akan menuju syaraf dan syaraf akan meneruskannya ke otak. Jadi, mekanisme terjadinya suara yaitu dari gelombang suara yang kita dapat akan masuk melalui daun telinga, lalu diteruskan ke saluran telinga. Setelah itu akan menggetarkan gendang telinga yang nantinya getaran akan mengguncang 3 tulang pendengaran, yaitu tulang sangurdi, tulang landasan, dan tulang martil. Setelah itu, getaran akan masuk ke koklea melalui jendela oval. Lalu akan diteruskan cairan limfa ke organ korti, lalu menguncangkan rambut-rambut halus di organ tersebut, yang nantinya akan mengantarkan sinyal ke syaraf. Syaraf meneruskan ke otak, lalu kita bisa mendengar. Selanjutnya yaitu telinga sebagai alat keseimbangan. Akan dijelaskan melalui video berikutnya. Pada koklea terdapat saluran semisirkularis yang mempunyai dasar yang menggelembung, disebut dengan ampula. Ampula mengandung sel bersilia yang berfungsi sebagai reseptor yang disebut dengan krista. Krista terbenam dalam massa seperti gelatin yang disebut dengan kupula. Jika kepala menggeleng, materi gelatin ikut bergoyang dan silia melengkung. Pelengkungan ini menimbulkan impuls saraf yang kemudian disampaikan ke otak. Baiklah, segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.